Kita ucapkan selamat tinggal Piala Dunia 2026. Hari ini kita diajarkan sulitnya mendapatkan kemenangan dan ternyata kita masih harus tetap berjuang menatap masa depan sepak bola Indonesia menuju Piala Dunia. Artinya, mimpi itu masih belum bisa diwujudkan. Ada yang mengiming-imingi mimpi itu, jadi wajar kalau publik sepak bola Indonesia berharap Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Buat gue mau ngucapin terima kasih kepada seluruh pemain yang sudah mau berjuang untuk kemajuan sepak bola, terutama timnas Indonesia. Terima kasih, respect untuk perjuangannya. Untuk tim kepelatihan, kayaknya mesti direview. Jujur, kinerja kalian masih belum terlihat. Masih tidak jelas konsep permainan seperti apa untuk federasi. Semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kalau kita ingin punya tim nasional yang bisa melaju ke Piala Dunia, bukan cuma timnasnya doang yang kuat, tapi orang-orang di balik dari timnasnya itu juga harus adalah orang-orang yang tepat, orang-orang yang hebat, dengan rencana-rencana yang kuat, yang matang, tanpa terkontaminasi dengan macam-macam. Udah, gue gak mau sebut. Tapi apapun yang terjadi, kita lanjut terus dukung timnas. Glory timnas Indonesia. Wasitnya jelek sih. Cuman apakah kita kalah karena wasitnya? Itu pertanyaannya. Tapi emang jelek sih wasitnya, bener. Harusnya kalau kasih kartu merah itu kan harusnya penalti tadi, atau bukan? Prestasinya udah maksimal lolos putaran 4 itu doang. Udah nggak bisa diputar balik lagi, guys. Gue nggak kaget kalau Kluivert diganti. Entah itu dengan pastor atau dengan orang lain, pelatih lain. Parah ini wasit bener. Wah, iya yang di kartu merah. Kita fair, di match ini kita main bagus loh babak pertama. Babak kedua Irak lebih keluar, tapi nggak banyak peluang juga. Mereka lebih nyerang, iya. Banyak peluang, enggak juga. Cuman masalahnya sekarang kita itu nggak bisa cetak gol. Blunder kita itu kan kemarin sebenarnya. Yakob dapat penalti, kan penalti yang nggak perlu sama sekali gitu loh. Tapi mainnya juga jelek. Pergantian pelatih jelek itu tanggung jawab Kluivert, sesimpel itu. Kluivert juga mulai ngaco strateginya, mulai manggil pemain yang nggak jelas, ya kan. Mark Locke mungkin di Liga Super League oke, tapi untuk timnas ya menurut gua udah selesai. Dan akhirnya terjawab ya kenapa Sintayong nggak manggil dia. Ya sebenarnya ada satu alasan yang agak kurang gue aja agak nggak enak lah ungkapinnya, dan itu terulang lagi. Ya kalian mungkin bisa nyimpulkan sendiri, kalau nggak bisa ya mohon maaf ya. Terus mulai terlalu banyak gimmick-gimmick lah, koar-koar, sepak bola menyerang, begini, begitu. Hasilnya 0 besar. Dan dikritik juga nggak mau. Ya media-media juga dibungkam sedemikian rupa. Terlalu banyak pencitraan, ya hasilnya begini. Kemarin kita bisa lihat juga teman-teman ya. Di 2 pertandingan tersebut, terutama di pertandingan lawan Saudi itu hancur banget ya, kacau balau. Ya semua orang tahu kok bagaimana buruknya penampilan kita, komposisi pemain, reaksinya nggak ada. Ditambah lagi ada beberapa kesialan. Dan kalau ngeliat permainannya, sebenarnya Saudi juga nggak terlalu spesial. Mereka lebih gerasak gerusuk, banyak mengandalkan aksi individu, memberikan mereka begitu banyak atau luas ya space untuk meneror kita. Dan akhirnya kita kalah 3-2, yang seharusnya at least kita bisa imbang. Menurut gua ya. Kalau kita imbang, kita akan membuat Saudi hanya 1 poin. Dan kita dapat 1 poin plus menatap pertandingan Irak dengan optimisme. Tapi itu tidak terjadi. Lawan Irak kita jauh lebih bagus, tapi penontonnya nggak bagus. Ya lempar air lah, botol lah, yang akhirnya membuat kita yang lagi ngejar gol juga terhambat kan. Ya mohon maaf, kita juga harus fair nilai. Ya nggak semua penonton, tapi ya lumayan banyak juga yang lempar. Kalau 1-2 mungkin oke lah oknum. Ya ini kan ya sorry, bodoh dan memalukan ini.
nggak berpikir. Kalau mau lempar botol, let's say emosi ya setelah pertandingan lah, nggak mengganggu juga. Sejelek-jeleknya seperti itu ya, bukan gua ngajarin. Dia kan bodoh. Itu kan jadi lama tuh pertandingannya, jadi terhalang, ritmenya yang lagi bagus, lagi kita neken, itu jadi hilang kan, bodoh kan. Gue tidak lagi-lagi teman-teman, gue tidak mau terseret ya buzzer-buzzer, hashtag-hashtag yang mengatakan AFC mafia lah, wasit mafia lah. Coba tengok diri kita sendiri. Kok bisa peluang crossing dari Eliano itu melambung sementara Ole sudah nunggu? Kok bisa tendangan dari Kevin Dix hanya pelan seperti itu? Kita sendiri juga nggak memanfaatkan peluang, tapi kita kemudian cari wasit lah salah, inilah salah, selalu begitu mentalitinya. Kalau orang bilang itu sore loser, udah kalah terus nggak gentleman. Ya oke lah, ada 1-2 putusan wasit yang kontroversi, tapi juga kadang-kadang juga ada yang nguntungin, kasarnya menguntungin kita juga sebenarnya. Jadi nggak ada yang terlalu fatal, bukan? Ya, Penampilan sudah membaik, hasilnya tidak baik. Hasilnya memburuk. Indonesia belajar ikhlas. Indonesia gagal. Ya berarti supporter Ekspresinya belajar ikhlas, marah ya. banget. Indonesia gagal mewujudkan mimpi ke Piala Dunia. Kalah 2 kali lawan Arab Saudi 2-3, sekarang kalah lawan Irak 1-0. Gara-gara Curtis Jones. Berarti Indonesia gagal. Setelah memilih untuk memastikan diri gagal ke Piala Dunia 2026, muncul pertanyaan-pertanyaan di seluruh sosial media di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, yaitu adalah siapakah yang harus bertanggung jawab atas kegagalan timnas Indonesia kali ini. Ho ho. Tadi pagi video kita sedih-sedih ya. Sekarang air mata gue udah habis. Giliran edisi marah-marah bos ya. Mari kita bahas boy. Gue dengan sangat gampang akan jawab pertanyaan siapa yang harus tanggung jawab. Tidak lain tidak bukan adalah PSSI itu sendiri. Lo yang berani memulai, lo yang harus bertanggung jawab. Pertanyaan Kluivert stay atau out, ini pertanyaan retoris banget. Alasannya apa kalau mau pertahanin si Patrick ini? Dengan rentetan hasil kayak begini, cuma bisa menang di kandang lawan China dan juga Bahrain, Taipei. Apa alasannya pertahanin tuh apa? Bentuk tanggung jawab itu bisa macam-macam boy. Lu mau out silahkan. Lu mau bicara depan publik dan mengaku ini semua salah saya, itu silahkan. Itu semua ada di tangan dari federasi. Dan gue penasaran dengan tanggapan-tanggapan dari senior-senior gue, para sesepuh-sesepuh sepak bola. Kalian akan berbicara seperti apa dengan kegagalan ini? Karena kalau dari kalian ya, selain Pak Erik sebagai ketum PSSI, permintaan maaf aja bagi gue tuh nggak cukup. Asli, sampai kapanpun gue nggak akan pernah ikhlas dengan kegagalan ini. Lu makan tuh ruang ikhlas pakai nasi, lu makan. Kalau sama Sintayong emang kita bakal ke Piala Dunia bang? Ya belum tentu juga. Tapi kalau hasilnya kayak begini juga endingnya, buat apa lu harus keluar uang banyak bayar kompensasi Sintayong, ngerekrut pelatih satu gerbong 15 orang Belanda, dan hasilnya juga sama-sama aja. Padahal seandainya ya, kalau misalnya kita gagal sama Sintayong nih, at least yang kita salahin pasti Sintayong. Kok berani-beraninya ngambil keputusan kayak begini, kan blunder besar buat ente pak. Gue kalau ditanya siapa yang bisa gantiin Pak Erik sebagai ketum PSSI, gue nggak bisa jawab. Makanya menurut gue kalau doi mundur ya itu bukan langkah yang tepat bagi gue. Tapi kalau misalnya menurut kalian ada nama yang tepat untuk gantiin Pak Erik, ini negara demokrasi, silakan berpendapat di bawah. Terima kasih boy, jangan lupa di follow terus.